Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Wah, kita udah 1 minggu nih tidak bertemu lagi. Iya nih Kak Sasti, akhirnya sekarang kita bisa ketemu lagi. Betul. Nah, adik-adik pasti kangen muji Tuhan yang berbeda kan? Pastinya kangen banget dong Kak Sasti. Nah, kalau gitu sekarang kita sekolah minggu dulu ya adik-adik. Mainannya disimpan dulu ya. Nah, kalau sudah disimpan dan siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini, mari kita memuji Tuhan. Yuk, kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mensatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan lagi sekali lagi ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua anak-anak-Mu di pagi hari ini. Sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu online. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya Engkau menyertai, supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Dan berkatilah guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kami bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak Sasti. Kalau gitu, kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi apa ya kira-kira yang enak? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Boleh tuh, musik. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya dengan semangat. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita pujikan satu kali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi
Nah, adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu dulu. Oh iya, kita akan nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Musik. Mari kita nyanyikan lagu dengan semangat ya adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan. Sekali lagi. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan dan tidak kurang satu apapun. Dan pastinya selalu sukacita dan semangat. Anak-anak yang di rumah, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Bapa, kami datang anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kami boleh berjumpa kembali melalui ibadah anak online pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur meskipun di tengah pandemi, kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKJ Arcawinangun tetap boleh menerima berkat rohani, supaya kami terus bertumbuh di dalam Kristus, melalui firman yang akan kami dengarkan setelah ini. Tuhan, mohon siapkan hati kami. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tentunya firman-Mu Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan kali ini akan mengambil tema Kita adalah Keluarga yang akan didasari dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Mari anak-anakku, kita akan membaca bersama dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Seperti biasa untuk anak-anak yang masih kelas balita dan kelas kecil yang belum lancar membaca, bisa sambil mendengarkan ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat
dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendampaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian tadi bacaan firman Tuhan hari ini. Anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga adalah kekerabatan yang biasanya sering terjadi dikarenakan adanya pertalian darah. Contohnya, seperti kalian dengan adik atau kakak kalian. Hubungan keluarga antara kakek dan cucu, orang tua dan anak, paman dengan keponakan, dan masih banyak lainnya. Namun sebetulnya keluarga juga tidak hanya sebatas karena adanya hubungan pertalian darah. Seorang sahabat juga merupakan keluarga atau saudara untuk kita ya. Anak-anakku, Bu Jarod mau bertanya kepada kalian semua. Apakah arti sahabat itu? Siapakah sahabatmu dan sahabat seperti apa yang kamu inginkan? Sahabat adalah seorang yang mengerti dirimu dan mau menerimamu apa adanya. Sahabat juga adalah seorang yang mau berkorban untukmu dan memberikan yang terbaik yang dia punya. Sahabat juga adalah seorang yang selalu menaruh kasihnya setiap waktu. Sahabat akan selalu ada baik dalam suka maupun duka. Keadaan sulit, sahabat bukan hanya bersimpati, namun juga memberikan rasa empatinya atau merasakan duka yang kita alami. Anak-anak, sahabat juga adalah seorang yang siap membantu di dalam kesulitan yang kita hadapi dan tanpa pamrih. Seorang sahabat yang bisa menyatakan kasihnya seperti itu sudah seperti saudara atau keluarga kita ya. Nah, sekarang kita mau belajar menjadi sahabat yang baik, bahkan menjadi keluarga bagi sesama. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan firman hari ini, mari kita mau lihat bersama tayangan berikut.
Nah, gimana anak-anak? Kesan apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Bu Jarot akan menceritakan sedikit kisah ya tentang video tadi yang barusan kita tonton bersama. Nah, video tadi menggambarkan kehidupan di hutan ya, yang mana di dalam hutan tinggal bermacam-macam binatang. Di sana ada kura-kura, kelinci, burung, kupu-kupu, dan juga ada tupai. Yang mana masing-masing mempunyai perbedaan. Jadi memiliki perbedaan satu sama lain. Misalnya dari bentuk tubuhnya, bentuk badannya, dari makanannya, cara dia hidup atau di mana dia tinggal, atau dari sifatnya, dan masih ada perbedaan lainnya. Pada awal cerita digambarkan adanya seekor kura-kura yang dengan susah payah membawa atau menarik sebatang pohon besar. Dengan kondisi tubuh kura-kura yang kecil dan kayu yang berat ditambah jalan yang menanjak, membuat kura-kura sangat kesulitan untuk membawa sebatang pohon itu. Di sisi lain juga digambarkan ada seekor kelinci. Kelinci ini digambarkan memiliki sifat yang suka menjahili, suka mengganggu ya. Menjahil itu artinya suka usil, suka mengganggu ya anak-anak. Mengganggu binatang yang lainnya. Tak terkecuali juga kura-kura. Kura-kura yang sedang memasang batang pohon yang dibuat untuk menjadi jembatan diganggu juga oleh kelinci. Nah, Bu Jarot mau bertanya kepada anak-anak semua yang ada di rumah. Dari video tadi, siapa menurut kalian yang merupakan sahabat yang baik? Ya, betul. Tentunya adalah kura-kura. Sang kura-kura yang telah membawa damai bagi persahabatan mereka. Sekalipun kelinci ini sangat jahil, yang suka mengganggu binatang-binatang lain, namun kura-kura tetap sayang kepada kelinci.
Kura-kura tetap mau menolong kelinci, tetap peduli kepada kelinci. Ketika kelinci mengalami kecelakaan, dia tercebur di dalam sungai, di mana kelinci tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Kura-kura ini mau mengalah ya, anak-anak, demi kebaikan. Jadi kalau kita semua dapat membawa damai bagi sesama, maka kita semua dapat bersatu dalam hidup yang damai dan bahagia. Nah, anak-anakku, dalam persahabatan kita harus mencontoh dari sang kura-kura ini ya. Anak-anak, karena kura-kura adalah sahabat yang selalu membawa damai. Untuk siapa saja, menjadi sahabat yang dapat menyatukan teman-teman, bukan memecah belah teman-temannya. Karena kejahilan kelinci, kura-kura juga tidak membalasnya, namun tetap membalas dengan kebaikan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita untuk berlaku seperti kura-kura tadi, yang dapat menjadi sahabat yang selalu membawa damai untuk siapa saja, dimanapun kita berada. Seperti Tuhan yang telah membawa damai untuk kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa perdamaian bagi manusia. Di tengah berbagai macam perbedaan yang ada, Tuhan datang untuk menyatukan kita semua umatnya, menjadi miliknya, anak-anaknya, dan menjadi anggota keluarga Allah yang kokoh dalam kasih persaudaraan, satu dengan yang lainnya. Anak-anakku, dalam bacaan firman tadi yang kita baca bersama, hari ini Paulus mau mengingatkan jemaat di Efesus kalau mereka sebenarnya sudah dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu keluarga di dalam Kristus, dan tidak ada perbedaan lagi di antara mereka. Paulus juga menekankan pentingnya kesatuan di dalam Kristus, meskipun ada perbedaan, namun tetap harus ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan, agar tidak terpecah belah dan tidak terjadi perseteruan. Dengan apa caranya? Yaitu dengan kita harus tetap melihat perbedaan sebagai keragaman, bahkan kekuatan untuk saling melengkapi. Anak-anakku, di dalam hidup kita sekarang juga pasti anak-anak melihat banyak perbedaan di sekitar kita. Seperti contohnya kita punya sahabat atau teman yang berbeda-beda. Kita juga punya saudara yang berbeda-beda. Bahkan kita juga banyak menjumpai orang yang berbeda-beda di sekitar kita. Contohnya, ada yang kulit putih, kulit coklat, kulit gelap, ya. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, suku Bali, Batak, Papua, dan lainnya. Nah, semua itu adalah perbedaan ya anak-anak. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap menjaga kasih persaudaraan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus bersatu karena kita adalah keluarga. Perbedaan yang kita jumpai dimanapun kita berada, sebaiknya harus kita terima dengan cara mau selalu menjadi sahabat, bahkan keluarga bagi sesama dimanapun kita berada, yang dapat saling mengasihi satu sama lain, bukan malah membeda-bedakan atau mengejek satu sama lain, merasa yang paling baik, yang lebih unggul dari yang lainnya. Kita harus saling menghargai dan melengkapi. Dan kita harus tetap menjaga kasih persaudaraan itu sendiri. Dalam firman Tuhan kali ini, kita mengambil tema yaitu kita adalah keluarga. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu adalah satu keluarga di dalam Kristus. Karena kita semua telah diselamatkan dan ditebus oleh darah yang sama, yaitu melalui karya penyelamatan Kristus. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari bacaan firman tadi, Bu Jarot ingin menyampaikan 3 poin yang anak-anakku perlu ingat. Ya, yang pertama, kita ini dulu jauh karena adanya perbedaan. Tapi sekarang sudah didekatkan oleh karena kasih Kristus. Yang kedua, Kristus mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Jadi, kita sebagai anak Tuhan, seharusnya juga bisa membawa damai sejahtera bagi sesama. Tidak boleh berseteru, tidak boleh berantem dengan sesama kita, harus saling mengasihi, dan tentunya juga harus berani untuk menjadi sahabat, bahkan keluarga bagi sesama, agar kasih persaudaraan kita selalu terjaga. Dan yang terakhir ya, anak-anak yang harus diingat,
Kita ini sudah bukan orang asing lagi. Kita ini bukan orang asing lagi di hadapan Tuhan, melainkan kita sebagai anak-anak Kristus. Kita sebagai keluarga dalam Kristus. Nah, diingat ya tadi ya 3 poin yang tadi ya anak-anak. Jadi perbedaan itu indah. Perbedaan itu ada untuk kita dapat saling menjaga kasih persaudaraan. Di tengah berbagai perbedaan yang kita jumpai dimanapun kita berada, Tuhan mau kita untuk selalu menjadi seorang sahabat. Bahkan bisa menjadi keluarga untuk semuanya, bagi sesama, yang selalu membawa damai bagi semuanya, yang saling mengasihi, menolong, karena di dalam Kristus kita adalah keluarga. Nah, demikian anak-anakku firman Tuhan hari ini. Mari kita mau menutup firman ini dengan doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk berkat rohani melalui firman, melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami sudah disatukan dalam satu keluarga di dalam Kristus. Bahwa meskipun kami berbeda-beda, tetapi kami sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah menyatukan kami, supaya kami boleh hidup saling membawa damai bagi sesama. Hidup menjadi sahabat, bahkan keluarga untuk sesama. Supaya kami boleh lebih saling mengasihi, saling menolong, saling peduli kepada sesama. Sehingga tetap terjaga kasih persaudaraan di antara anak-anak keluarga Allah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan beri hikmat kepada kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat indah minggu ini. Ayo dibuka Alkitabnya, lalu kita hafalkan bersama ya. Dari Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekarang kita hafalkan bersama-sama ya. Dari Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikian anak-anak ayat indah hari ini. Mari anak-anakku menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana nih firman Tuhan hari ini Kak Sasti? Sangat memberkati sekali. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk selalu menjadi berkat dan damai sejahtera dimanapun adik-adik berada. Siap Kak Sasti, kalau begitu saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Memuliakan Tuhan. Musik. Bergembira dalam Dia, karena
anak-anakku, mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Yuk, kita lipat tangan kita dan kita tundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami mengadakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pula atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya apa yang telah kami terima dapatlah menjadikan iman bagi anak-anak kami semakin kuat di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, yang kami persembahkan melalui persembahan kami pada minggu ini. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga akan menjadikan kekudusan-Mu di dunia ini. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau-lah yang akan menguduskan persembahan ini. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, dan kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau sertai kami, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini, siang hingga malam hari ini, dalam penyertaan-Mu saja. Doa ini Tuhan hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, gak kerasa sekolah minggu online hari ini udah mau selesai. Cepet banget ya adik-adik. Iya nih, tapi jangan sedih adik-adik karena minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi. Kalau begitu, untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita nyanyikan Yesus sayang semua. musik. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang teman, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Mari kita pujikan satu kali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang teman, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Dadah. Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan lagu dengan semangat ya adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan.